Hai Sobat Bota, pernahkah kamu memperhatikan tumbuhan di sekitarmu? Bukankah warnanya tidak hanya hijau saja? Yap, benar. Warna dari daun yang kamu lihat ada bermacam-macam. Ada yang warna hijau, kuning, merah, ungu, atau jingga. Perbedaan warna yang dominan pada tumbuhan, khususnya daun yang kamu lihat, ternyata memiliki kandungan pigmen lain yang tidak terlihat loh. Jadi, bagaimana kita tahu dalam daun suatu tumbuhan itu memiliki berbagai macam-macam pigmen yang berbeda? Caranya adalah dengan pemisahan pigmen melalui metode kertas kromatografi yang mudah, cepat, dan murah. Lalu, dengan kertas kromatografi, kita dapat mengetahui pigmen dari daun apa saja sih? Jawabannya adalah bisa dari segala jenis daun, dan kami memiliki 3 jenis daun dengan dominasi warna yang berbeda, yaitu daun talas atau Colocasia esculenta dengan dominasi warna hijau, daun sirih kuning atau Epipremnum aureum dengan dominasi warna kuning, dan daun criminil atau Alternanthera fucoides dengan dominasi warna merah keunguan. Untuk bahan dan alat yang dibutuhkan, serta bagaimana cara langkah kerjanya, simak terus video berikut ini. Tujuan dari praktikum pigmen fotosintesis ini adalah untuk memisahkan pigmen fotosintetik dengan metode kertas kromatografi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini antara lain yaitu daun yang didominasi warna hijau yaitu Colocasia esculenta, kemudian warna kuning yaitu Epipremnum aureum, dan warna merah atau ungu yaitu Alternanthera fucoides, masing-masing berjumlah 2 daun. Penggunaan spesies daun dengan dominasi warna berbeda digunakan untuk mengidentifikasi pigmen yang terdapat pada beberapa daun tumbuhan sehingga didapatkan perbedaan warna pigmen pada jenis daun yang berbeda. Selain itu juga dibutuhkan alu dan mortar yang digunakan untuk pengurusan atau penghalusan dari daun sehingga didapatkan ekstrak daun. Kemudian cawan petri yang digunakan sebagai wadah ekstrak daun yang telah dihaluskan. Kemudian kertas saring ukuran 3x15 cm yang digunakan untuk penyerapan pigmen untuk mendapatkan fase stasioner, fase gerak, dan fase diam dari ekstrak daun. Kemudian jepitan kertas yang digunakan sebagai penjepit kertas saring. Kemudian yang terakhir adalah alkohol 95% yang digunakan sebagai zat pelarut untuk meluruhkan pigmen daun. Berikut ini merupakan langkah kerja dari pemisahan pigmen melalui metode kertas kromatografi dari masing-masing spesies. Di antaranya yaitu diambil dan ditimbang 1 gram daun dari masing-masing spesies. Setelah itu digerus dengan mortir dalam 25 ml alkohol sampai seluruh klorofil larut. Kemudian ekstrak dibiarkan selama beberapa menit sampai ampas dari daun mengendap. Setelah itu cairan ekstrak dituangkan ke dalam cawan petri. Selanjutnya diambil kertas saring dan jepit salah satu ujungnya, lalu bagian ujung yang lain dicelupkan ke dalam ekstrak klorofil pada cawan petri. Kertas saring dibiarkan tergantung sampai terlihat pemisahan pigmen yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, dilakukan perhitungan nilai RF dari hasil pigmen yang terdapat pada kertas saring dan ditentukan pigmen warna pada daun berdasarkan hasil nilai RF yang didapatkan. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus RF sama dengan ZX per ZV dikurang dengan ZO, di mana ZX menyatakan jarak tempuh pigmen terlarut, ZV menunjukkan bagian teratas dari solvent yang telah mencapai batas maksimum, sedangkan ZO adalah solvent level atau ketinggian dari zat larutnya. Jika nilai ZX, ZV, dan ZO telah diketahui dan RF telah dihitung, maka nilai RF observasi dapat dibandingkan dengan tabel nilai RF standar dari literatur. Hasil yang didapatkan dari nilai RF setiap pigmen pada daun yang ditemukan adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil praktikum yang telah didapatkan, daun talas atau Colocasia esculenta memiliki 3 pigmen warna. Pigmen yang pertama yaitu ada klorofil A yang menghasilkan warna hijau tua dengan nilai RF 0,2. Yang kedua, pigmen klorofil B yang menghasilkan warna hijau muda.
dengan nilai RF 0,25. Yang ketiga, pigmen xanthophyll yang menghasilkan warna kuning dengan nilai RF 0,4. Berdasarkan hasil praktikum yang didapatkan, diketahui bahwa sirih kuning atau Epipremnum aurum memiliki 3 jenis pigmen. Pigmen yang pertama yaitu klorofil B, memiliki warna hijau muda dengan nilai RF 0,25. Pigmen yang kedua yaitu xanthophyll memiliki warna yang dihasilkan yaitu kuning dan nilai RF sebesar 0,4. Pigmen ketiga yaitu karoten memiliki warna oranye kemerahan dengan nilai RF sebesar 1. Berdasarkan hasil praktikum, diketahui bahwa daun kriminil atau Alternanthera ficoides menghasilkan warna hijau tua yang diidentifikasi sebagai klorofil A dengan nilai RF 0,0229. Kemudian warna coklat diidentifikasi sebagai pigmen fukosantin dengan nilai RF 0,069. Lalu warna kuning sebagai pigmen xanthophyll dengan nilai RF 0,107. Serta warna merah keunguan sebagai pigmen antosianin dengan nilai RF 0,366. Berdasarkan praktikum pigmen fotosintesis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pigmen yang terdapat pada daun dapat dilihat dan dipisahkan dengan metode kromatografi kertas. Daun talas atau Colocasia esculenta yang dominan warna hijau mengandung 3 pigmen, yaitu klorofil A, klorofil B, dan xanthophyll. Untuk daun sirih kuning atau Epipremnum aureum yang dominan warna kuning juga mengandung 3 pigmen warna, yaitu klorofil B, xanthophyll, dan karotenoid. Untuk daun kriminil atau Alternanthera ficoidea yang dominan warna merah keunguan mengandung 4 pigmen, yaitu klorofil A, xanthophyll, fukosantin, dan antosianin. Masing-masing pigmen yang terkandung pada daun dilihat dari hasil pengukuran RF yang terkait dengan nilai RF standar pada hasil literatur. Sekian yang dapat kami sampaikan dari hasil praktikum pigmen fotosintesis. Semoga bermanfaat.